Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'da, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, saudara dan saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan taufik untuk hadir dalam majlis Al-Quran, majlis tadabbur yang penuh keberkahan ini. Kita bersyukur kepada Allah, masih Allah hidupkan dalam keadaan memiliki iman, dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Salam beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat semua yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Pagi ini kita insya Allah akan lanjutkan tadabbur surah Al-Baqarah yang insya Allah pada pagi yang berbahagia ini akan kita tuntaskan sampai ayat terakhir, yaitu ayat 286 ya. Kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan akhirnya Allah sampaikan kita pada pagi hari ini kepada mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 283 sampai 286 ya. Surah Al-Baqarah ayat 283. Nah, Bapak dan Ibu dan yang rahimakumullah yang saya muliakan, ayat 283 sebetulnya masih sambungan daripada tema yang sebelumnya, yaitu membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat semua perjanjian hutang piutang ya, dan begitu juga jual beli. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum ala safar, dan jika kalian sedang dalam keadaan safar ya, wa in kuntum, dan jika kalian adalah kalian dalam keadaan safar, di atas safar artinya dalam keadaan melakukan perjalanan, wa lam tajidu katiban, dan kalian tidak menemukan seorang penulis. Nah, ini tentu bisa kita bayangkan keadaannya pada zaman dahulu ya, di saat orang-orang sedang melakukan perjalanan perdagangan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Syam ya. Tentunya di perjalanan itu terdapat transaksi jual beli ketika mereka melalui kampung-kampung, namun di situ tidak dijumpai seorang penulis ya, artinya orang yang mengerti cara menulis, karena memang pada saat itu masih banyak orang-orang yang ummi ya, orang-orang yang belum mengerti menulis dan membaca. Maka kata Allah, seandainya kalian dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan, dan tidak menemukan seorang penulis, seperti yang tadi diperintahkan di ayat sebelumnya, kalau terjadi hutang piutang harus ditulis oleh seorang penulis, maka sebagai gantinya adalah farihanum maqbudah. Maka hendaklah ada tanggungan. Rihan di sini maksudnya sebetulnya adalah jaminan ya. Ada jaminan yang dipegang. Ya, jadi kalau memang tidak bisa ditulis dengan kertas, ada perjanjian atau mungkin jual beli yang bersifat kredit, barangnya sudah diambil duluan tapi bayarnya nyicil, maka sebagai bukti bahwasanya telah ada transaksi itu dan telah diambil barangnya misalkan, maka diberikan semacam jaminan. Ya, jadi pada dasarnya Islam itu tidak meminta jaminan dalam transaksi. Jadi kalau kita minjam ke bank ada jaminan ya Bapak dan Ibu ya. Karena itulah sistem bank yang tidak percaya dengan kebaikan dan kesolehan nasabahnya. Bagi bank kebaikan dan kesolehan itu atau ketaatan orang itu bukan menjadi sebuah nilai ya, tidak bisa menjadikan jaminan. Oh, yang minjam ini seorang kiai gitu, nggak bisa, nggak ada pengaruhnya ya. Mau kiai, mau ustadz, mau ulama, mau orang biasa, bahkan penjahat sekalipun, kalau yang namanya minjam ke bank diminta jaminan begitu ya, dan itu dibolehkan ya. Namun asalnya di dalam Islam, di dalam syariat Islam itu, ketika pinjam-meminjam itu tidak pakai jaminan, tapi cukup ditulis saja. Cukup ditulis ya, ada tanda terima, ada perjanjian, berapa jumlah yang dipinjam, berapa lama akan dibayar, sudah. Secari kertas yang merupakan perjanjian itu cukup ya, nggak perlu ada jaminan. Karena nanti kalau seandainya yang berhutang itu mungkir atau mangkir ya, maka dia bisa membawa surat itu ke pengadilan ya, ke mahkamah.
untuk menggugat dan minta haknya. Itu pada dasarnya begitu Islam itu. Jadi tidak mewajibkan adanya semacam jaminan atau boroh gitu ya. Akan tetapi ketika seseorang dalam keadaan safar, maka tentu tidak mudah mencari pulpen, mencari pena, mencari penulisnya atau mencari kertasnya. Maka Al-Quran mengatakan farihanum maqbudah. Boleh sebagai gantinya administrasi tulis-menulis perjanjian itu diganti dengan barang jaminan. Ya, jadi minjam misalkan 1 juta rupiah, maka sebagai jaminan diberikan misalkan apa begitu ya, misalkan surat motor misalkan begitu, sebagai jaminan sebelum uang itu dipegang oleh yang meminjamkan dan sebelum yang meminjam mengembalikan uangnya. Nah, sampai di sana jelas ya Bapak dan Ibu ya. Jadi seandainya di dalam safar tidak ada tidak ada kertas, tidak ada yang bisa menulis, tapi ini mungkin berlaku pada zaman dulu ya. Kalau sekarang Masya Allah ya, apa yang tidak bisa ya, semua bisa kita lakukan. Namun demikian kita memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran, farihanum maqbudah. Kemudian fa'in amina ba'dukum. Sampai di sana titik seharusnya ya. Fa'in amina ba'dukum ba'dah. Akan tetapi jika sebagian kalian percaya dengan sebagian yang lain, artinya di sini apa? Itu yang kemarin ada yang bertanya, menjapri saya, bagaimana kalau seandainya kita meminjamkan kepada saudara, adik kandung, kakak kandung, sepupu, handai tolan, orang tua bahkan ya, apakah itu juga harus ditulis ya? Biasanya kan itu sudah percaya saja. Maka kalau kita mengacu kepada ayat yang kemarin, maka semuanya wajib ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, jelas perintah Allah. Kalau kalian saling berhutang, terlibat hutang piutang dalam waktu yang ditentukan, maka tulis kata Allah. Kan perintahnya jelas tuh, tulis. Bahkan diulang-ulang oleh Allah, kalau nggak ada yang, dan datangkan saksi ya. Jadi bukan tulis saja, datangkan saksi. Saksinya 2 orang laki-laki, kalau nggak ada 2 orang laki-laki, 1 laki-laki, 2 perempuan. Begitu detail Allah mengingatkan kita soal tertib administrasi di dalam muamalah hutang piutang dan jual beli ini. Ya, sehingga kalau kita cuma berhenti sampai di ayat 282 itu saja, ya berarti kita harus mengamalkannya dengan letterlek begitu. Dimanapun kita ada hutang piutang, ada jual beli, transaksi, maka semua harus tertulis, semua harus pakai saksi, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan di sana. Namun ya alhamdulillah ya, Al-Quran itu seperti yang pernah kita pelajari, ada yang nasakh dan mansukh ya. Ada yang nasakh bacaannya secara hukumnya tetap, dan sebaliknya ada yang hukumnya dinasahkan sementara bacaannya atau ayatnya tetap berada dalam Al-Quran. Nah, ayat ini Bapak dan Ibu rahimakumullah memberikan keringanan ya terhadap apa yang kemarin ditetapkan oleh Allah di ayat 282 itu, yaitu berupa kewajiban untuk menulis hutang piutang. Kata Allah, fa in amina ba'dukum ba'dha. Kalau seandainya sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, artinya kalau sudah konteksnya sudah saling percaya, ya, falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Artinya itu dibolehkan, namun apa permintaan Allah, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Artinya orang yang meminjam uang itu, ya, atau orang yang mengambil barang si penjual barang, kemudian dia akan bayar dengan kredit, maka dia harus menunaikan. Dia harus mengangsur sesuai dengan perjanjian, dia harus mengembalikan sampai pinjamannya itu lunas. Ya, nah ini prinsip terakhir ya. Artinya di dalam Islam juga mengakomodir asas saling percaya. Tapi tentu prinsip awalnya adalah mencatat. Ya. Dan memang kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya manusia, terutama di dalam urusan hutang piutang ini, suka lalai ya. Suka lalai, tidak ditulis, sehingga ketika meminta haknya yang berhutang itu cenderung untuk abai, bahkan mangkir dan melarikan diri ya. Nah, karena tidak ada administrasinya, maka akhirnya yang bersangkutan memendam rasa marah, memendam rasa dendam, kecewa, dan lain sebagainya, dan tidak tahu harus menuntut kemana, karena tidak ada bukti tertulis ya, tidak ada apapun yang mengisbat bahwasanya benar orang lain itu pernah meminjam kepadanya. Jadi kalau kita disuruh pilih apakah
menggunakan azas saling percaya atau tulis menulis, maka lebih baik ditulis ya, bahkan kalau dengan sahabat sekalipun, karena itu adalah untuk menghindarkan syaitan ya, yang ingin memutus tali silaturahim di antara kita. Jadi dianjurkan untuk tetap ditulis ya, tapi tetap tentunya hukum Al-Quran kita perhatikan, bahwasanya kalau seandainya satu sama lain saling mempercayai, merasa aman ya, merasa nyaman, maka hendaklah orang yang diberikan amanah itu, yaitu diberikan uang pinjaman atau diberikan barang yang akan dibayar dengan kredit itu, menunaikan amanahnya ya, melaksanakan amanahnya, membayar hutangnya dengan tertib. Kemudian waliyattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah yang merupakan Tuhannya. Jadi takwa yang harus dikedepankan. Jadi kalau sudah takwa yang menjadi asas sebuah muamalah, maka secari kertas itu nggak perlu lagi ya. Saksi pun nggak perlu lagi, karena dia menjadikan saksi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang tidak pernah tidur, yang mengetahui apapun yang dia lakukan, maka cukuplah itu baginya ya, nggak perlu ditulis lagi kalau seandainya memang sudah percaya. Dan Allah memerintahkan kepada orang yang mengambil manfaat dengan hutang atau barang tadi untuk menunaikan amanahnya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala taktumus syahadah. Kemudian Allah mengatakan di dalam ini wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Ini kalau seandainya di dalam transaksi jual beli tadi kita menjadi saksi yang mempersaksikan bahwasanya benar antara pihak A dengan pihak B ada transaksi hutang piutang atau jual beli, maka seandainya kita adalah orang yang waktu itu diminta menjadi saksi, maka tidak boleh menyembunyikan kesaksian tersebut. Ya, wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Nah, mungkin bisa juga kita artikan di sini jangan sampai bukti-buktinya dihilangkan. Ya, nah ada orang mungkin pinjam meminjam, kemudian sudah ditulis ya sedemikian rupa, tiba-tiba yang punya uang mungkin lupa gitu, teledor surat perjanjian itu ketinggalan di meja, kemudian diambil dia, dihilangkan, dirobek dan dibakar dan lain sebagainya, sehingga dia tidak lagi memiliki bukti ya atau saksi, baik saksi manusia atau saksi tertulis ya dalam hal ini ya, untuk meminta haknya nanti atau piutangnya begitu. Wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian itu, baik dia tidak mau menjadi saksi, atau mungkin dia mau datang ke pengadilan menjadi saksi, namun menyembunyikan yang sebenarnya. Yang sebenarnya memang ada transaksi hutang piutang, dia bilang tidak ada. Ya, yang sebetulnya hutangnya mungkin sebetulnya 1 juta, dia bilang cuma 500.000. Maka ini termasuk orang yang yaktumha, menyembunyikan kesaksian, dan ini adalah dosa besar ya. Karena biasanya kalau kita memberikan kesaksian di pengadilan itu, kita disumpah ya dengan Al-Quran, dengan menyebut wallahi, dengan nama Allah. Kalau seseorang memberikan kesaksian palsu, maka itu termasuk dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar yang akan mencampakkan orang yang melakukannya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah ya. Fa innahu athimun qalbuh wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya, tidak mau menjadi saksi ya, baik dalam hal jual beli ya, hutang piutang, begitu juga dalam hal-hal yang lain tentunya. Karena kesaksian ini adalah sebuah kewajiban bagi seseorang yang melihat sebuah fakta. Ketika diminta kesaksian dan keterangan, maka dia wajib memberikan sesuai dengan apa yang dia ketahui atau apa yang dia lihat atau apa yang dia dengarkan. Maka barang siapa yang menyembunyikan kesaksian itu, fa innahu athimun qalbuh, maka sesungguhnya dia itu berdosa ya, berdosa hatinya. Nah, di sini juga bahwasanya yang berdosa itu hati ya Bapak dan Ibu. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan kalau seorang melakukan perbuatan maksiat, dosa, maka diberikan 1 titik noda hitam di hatinya ya. Dia berdosa lagi, nambah lagi 1 titik. Berdosa lagi, nambah lagi 3 dan seterusnya sampai lama-kelamaan hatinya itu menjadi hitam semua karena dipenuhi oleh titik-titik tadi. Akan tetapi sebaliknya, kalau ketika dia bermaksiat dan hatinya diberikan titik hitam, kemudian dia mungkin sholat, ya, dia baca Al-Quran, dia bersedekah, dia beristighfar, maka titik-titik itu terhapus kembali. Sekedar atau sebanyak
ketaatan yang dia lakukan, ya. Nah, begitulah Allah memberikan dosa kepada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian. Fa innahu athimun qalbuh, maka orang tersebut berdosa hatinya, wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui, ya, Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian, kesaksian-kesaksian yang tidak kalian sampaikan dengan sejujurnya, maka kata Allah, wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang berikutnya 284 Allah menutup syariat tentang jual beli tadi, tentang transaksi hutang piutang dengan ayat yang 284 ini. Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan oleh Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan Allah menutup ayat ini setelah di awal surah Al-Baqarah sampai ayat terakhir sebelum ayat ini Allah berbicara tentang segala sesuatu, tentang akidah, tentang ibadah, tentang puasa, tentang zakat, tentang infak, bahkan tentang urusan rumah tangga, perceraian, perkawinan, hutang piutang dan segalanya. Maka Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah, ya, milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi Allah lah yang memiliki semua kekayaan yang ada di langit. Langit dengan lapisannya, dan begitu juga bumi dengan lapisan-lapisannya. Maka semua itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menegaskan, dan kita tentu semuanya sudah meyakini dengan sepenuhnya akan hal ini, ya, bahwasanya semua yang ada di alam jagat raya ini adalah miliknya Allah, ya. Allah yang menciptakan, maka berarti yang memiliki adalah Allah itu sendiri. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan bagi Allah lah, kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang ada di bumi. Kemudian wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau seandainya kalian menampakkan, melahirkan, ya, atau menzahirkan ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, maka nanti kelak kalian akan dihisab, dibuat perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentunya. Jadi apapun yang kita lakukan, baik yang kita lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dalam bentuk perkataan, perbuatan, tindakan, atau apapun yang kita lakukan di dalam hati kita, berupa sifat iri, sifat hasad, ya, dan lain sebagainya, atau niat, bahkan dalam penjelasannya, atau niat buruk, itu semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu, ayat ini ketika turunnya itu sempat membuat para sahabat ketakutan sekali, ya. Kebingungan dan takut, bahkan ada yang menangis, ya, karena mereka tidak kuasa membayangkan bagaimana kalau seandainya semua yang mereka lakukan dan begitu juga yang hanya baru sekedar di hati itu dihisab semua oleh Allah. Iri melihat orang, langsung dosanya ditulis, begitu, ya. Atau berniat untuk melakukan perbuatan maksiat, langsung ditulis oleh malaikat, dijadikan catatan dosa. Karena memang begitu ayat ini pada dasarnya dipahami, ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Seandainya kalian lahirkan di sini maksudnya kalian wujudkan, begitu, ya, kalian praktekkan, kalian tunaikan apa yang ada di hati kalian itu berupa keinginan untuk berbuat maksiat, atau kalian sembunyikan, tidak ditunaikan, tapi di dalam hati masih ada keinginan untuk melakukan itu, maka dua-duanya sama-sama dihisab oleh Allah. Ya, begitu pada awalnya ayat ini, ya, sehingga para sahabat menanyakan itu, mengadukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah kejadian itu turunlah ayat yang berikutnya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu yang mengobati hati para sahabat. Ternyata tidak semua yang diniatkan di dalam hati itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah,
in tubdu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau seandainya kalian lahirkan, kalian wujudkan apa yang ada dalam diri kalian itu, atau kalian sembunyikan, kalian biarkan hanya di dalam hati saja, tidak kalian wujudkan, tidak kalian tunaikan atau lakukan, maka kata Allah tetap dihisab kalian nanti di hari kiamat. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka nanti urusan kita terserah Allah. Fayaghfiru liman yasha. Maka akan Allah ampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan Allah siksa atau Allah azab siapa yang Dia kehendaki. Ya, meskipun di sini Allah mengatakan siapa yang Allah kehendaki akan diampuni dan siapa yang Allah kehendaki akan diazab, tapi tentu masih menyisakan rasa takut yang luar biasa di dalam hati para sahabat dan kita semua, ya. Iyalah kalau kita nanti termasuk yang diampuni oleh Allah. Tapi kalau seandainya yang termasuk yang disiksa, diazab karena yang tadi di atas kita sampaikan, dosa-dosa yang hanya sampai di hati saja, keinginan untuk berbuat maksiat, ya, yang tidak sampai kita lakukan. Tapi kalau kita melihat ayat ini, semua dihisab oleh Allah. Ya, betapa banyak dosa yang kita lakukan berarti dalam kehidupan kita. Kalau seandainya yang tersimpan di dalam hati itu juga dihisab oleh Allah. Hampir setiap hari kita bermaksiat di dalam hati kita. Keinginan untuk berbuat dosa, maksiat, meskipun tidak semua yang akhirnya kita lakukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk mengampuni, Allah kuasa mengazab, Allah kuasa memaafkan, dan lain sebagainya. Apapun yang ingin Allah lakukan, maka Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Dan Allah itu tidak bisa ditanya apa yang Dia lakukan, tapi sebaliknya Dia yang akan menanyai hambanya apa yang telah Dia lakukan di atas dunia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, secara hubungan ayat, maka sebetulnya ceritanya berakhir sampai di 284, ya, berhubungan dengan ayat sebelumnya. Artinya Allah mengatakan bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah, maka apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, yang kita lakukan dengan terang-terangan, yang kita lakukan dengan praktek yang sebenarnya, atau baru kita niatkan, maka akan dihisab oleh Allah, dan Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Kemudian di ayat berikutnya 285, ya, ayat 285 dan 286. Ya, sebelumnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, saya yakin semua kita yang hadir di sini sudah hafal, ya. Dari kita kecil sering ayat ini kita baca, kita belajar di sekolah, di tempat mengaji. Dua ayat ini biasanya sangat sering kita baca, ya. Bahkan para imam di masjid hampir sering mengulang-ulang ayat ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah ini merupakan di antara ayat-ayat Al-Quran yang sangat agung, yang memiliki keistimewaan. Ya, kalau ditanya mana ayat yang paling afdol di dalam Al-Quran, maka jawabannya adalah ayat kursi tentunya. Sebelumnya telah kita sampaikan ketika kita membahas tadabbur ayat kursi. Namun dua ayat ini juga mendapatkan tempat yang istimewa. Ya, disampaikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ayat ini khusus diberikan kepada Rasulullah di langit, di Sidratil Muntaha. Jadi tidak dibawa oleh, katakanlah tidak dibawa oleh malaikat Jibril ke dunia, didatangkan kepada Nabi Muhammad di dunia. Tidak. Dua ayat ini di dalam riwayat disebutkan dijemput langsung oleh Rasulullah ke Sidratul Muntaha pada saat sedang melakukan Mi'raj. Makanya kata Rasulullah, ayat ini ayat yang agung karena beliau mengambilnya langsung dari bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada 3 hadiah yang Allah berikan kepada Nabi kita ketika beliau bermi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, diantar oleh malaikat Jibril. Yang pertama adalah perintah salat yang 5 waktu. Yang kedua adalah 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai terakhir 2 ayat. Kemudian yang ketiga adalah
di mana dalam hadis itu dijelaskan Allah mengampuni semua umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah melakukan syirik kepada Allah. Ya, tapi tentu maksudnya adalah setelah semua dosa mereka dihisab oleh Allah. Kalau seandainya ketika ditimbang ternyata yang banyak dosanya, ya, kalau banyak dosanya meskipun dia orang Islam, ya masuk neraka dulu. Tapi yang jelas selama hidupnya tidak pernah syirik, maka setelah dosanya habis, dia akan dimasukkan semuanya, mereka semua akan semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk diantaranya tadi kita sebutkan 2 ayat daripada surah Al-Baqarah ini. Banyak riwayat yang menyebutkan keutamaan ya. Ada yang mengatakan seandainya ini dibaca sebelum tidur, maka insya Allah dia akan melindungi, akan menjaga, akan mencukupkannya untuk hari besoknya. Sama dengan anjuran untuk membaca ayat kursi ya. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini sangat dianjurkan untuk kita hafal ya, pada kita dan kepada anak-anak kita, karena memang ayat ini ayat yang sangat istimewa di antara ayat-ayat yang istimewa di dalam Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul Nabi Muhammad SAW telah beriman. Ya, di sini Allah meyakinkan ya. Yang namanya Rasul tentu pasti beriman. Tapi Allah meyakinkan kepada kita yang baca Al-Quran pada hari ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, wal mu'minun, dan demikian juga orang-orang yang beriman. Jadi Rasul beriman dengan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran berupa perintahnya, larangannya, ceritanya, hukumnya, dan lain sebagainya. Dan demikian juga halnya dengan orang-orang yang beriman. Ya, ini kabar dari Allah, takkid dari Allah mengisbatkan atau menetapkan kepada kita yang membaca Al-Quran pada hari ini bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman itu telah beriman kepada Allah dengan apa-apa yang Allah turunkan dari bima unzila ilaihi, dan yang dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Alkitab atau Al-Quranul Karim. Kullun amana billah, semuanya ya, kullun semuanya, Nabi tadi dan begitu juga orang-orang beriman, pengikutnya, umatnya, semuanya itu beriman dengan Allah. Kullun amana billah, beriman dengan Allah, kemudian wa malaikatih, dan beriman dengan para malaikat-malaikat Allah, wa kutubih, dan beriman dengan kitab-kitabnya, kitab-kitab yang wajib kita yakini, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quranul Karim, wa rusulih, dan begitu juga para rasulnya, rasul-rasul yang 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran dan wajib kita imani, meskipun jumlah nabi dan rasul itu banyak ya, ribuan jumlahnya, namun yang wajib kita imani dan kita ketahui yaitu cuma 25 nabi ini ya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tidak membedakan ya salah seorang satu pun di antara para rasulnya. Kita tidak membedakan. Kita maksudnya hanya beriman dengan Nabi Muhammad saja, kita menolak Nabi Isa, kita tidak percaya dengan Nabi Musa, tidak percaya dengan nabi-nabi yang lain, maka seorang mukmin tidak demikian. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeda-bedakan nabi, tidak sama dengan orang Yahudi yang hanya beriman dengan Nabi Musa, atau tidak sama dengan orang Nasrani yang hanya beriman dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dan mengikuti ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita juga beriman dengan kenabian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan semua nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Nabi beriman, orang mukmin beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab Allah, dengan rasul-rasul Allah. Tidak ada satupun yang dibeda-bedakan, ya semuanya diimani, tidak ada yang ditolak. Kemudian mereka mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na, dan kemudian mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Kami mendengar semua wahyu yang diturunkan kepada kami, ya baik nabi dan para sahabat beliau yang waktu itu menyaksikan dan mendengarkan atau mengetahui dari Rasulullah datangnya wahyu. Ketika itu ada larangan, perintah untuk berhenti minum khamar, perintah untuk berhenti berzina, perintah untuk berhenti berjudi,
berhenti untuk makan riba, ya, atau diperintah, misalkan diperintah berpuasa, diperintah menegakkan sholat, diperintah mengeluarkan zakat, diperintah untuk melakukan pencatatan hutang piutang. Semua yang telah Allah jelaskan tadi di dalam surah Al-Baqarah dari awal sampai ayat terakhir ini, maka mereka beriman dengan semua yang Allah berikan di dalam Alkitab itu, sebagaimana berimannya Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengatakan waqalu sami'na wa ata'na. Ya, ini sebuah slogan yang sering kita dengar, sami'na wa ata'na. Sebetulnya ini konteksnya adalah kepada Allah, ya, kepada syariat agama. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah Allah yang berkata, kalau sudah Rasulullah yang bersabda, maka tidak ada yang kita ucapkan kecuali sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina sebagaimana perkataan umat Nabi Musa, ya, alaihissalam, yaitu orang-orang Bani Israel yang ingkar, yang ngeyel begitu, ya. Mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ya, kami sudah dengar apa yang kamu omongin Musa, tapi sorry to say, asaina, kami nggak mau mentaati kamu. Ya, kami mau bermaksiat malah, ya. Kami mau mengingkari apa yang kau sampaikan. Begitu karakter umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan suatu ayat dalam Al-Quran, ya, yang mungkin ayat tersebut menyinggung perasaannya, menyinggung batinnya, menyinggung atau menyindir atau mengkoreksi kehidupannya, maka tidak ada yang bisa diucapkan kecuali sami'na wa ata'na. Kalau sudah ulama berfatwa, ya, alim ulama berkata ini adalah haram, ya, ini adalah makruh, ini halal, maka bagi seorang mukmin tidak ada yang diucapkan kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami ikuti dengan sepenuhnya, dengan sepenuh ketaatan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Ampunilah kami ya wahai Tuhan kami. Ghufranak. Ya, ghufranak itu artinya ighfirna, a'tina ghufranak. Berikanlah kepada kami pengampunan Engkau ya Allah. Ya, meskipun kita sudah mengatakan sami'na wa ata'na, kami taat, kami patuh, tapi yang pada prakteknya banyak kekurangan yang kita lakukan, ya. Secara keyakinan kita sudah yakin Islam itu benar. Apa yang Allah perintahkan itu wajib ditaati. Apa yang Allah larang itu wajib kita hindarkan dan kita jauhi, tapi pada prakteknya tidak sama dengan pernyataan kita sami'na wa ata'na itu tadi. Makanya kata Allah ghufranak rabbana, ya, mohon ampunilah kami wahai Allah dengan segala kekurangan kami, kekhilafan kami, kealfaan kami, wa ilaikal masir, karena dan sesungguhnya kepada Engkaulah, wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah kami semua akan kembali. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Ya, kenapa kita minta ampun kepada Allah, takut dan minta ampun senantiasa kepada Allah? Karena kita tahu kelak semua kita akan kembali kepada Allah. Enggak ada orang yang nanti nyasar ke mana, ke alam lain, entah itu siapa Tuhannya di sana begitu, ya, sehingga dia merasa nggak apa-apalah berbuat maksiat di dunia, nanti saya bisa memilih, saya nggak mau kembali kepada Allah, saya pilih ke alam lain aja, nggak apa-apa, nggak masuk surga. Nggak ada itu, ya. Semuanya akan kembali kepada Allah karena Allah yang menciptakan semuanya. Jadi kalau ada yang berprasangka demikian, ya, maka tentu ini sebuah persangka yang salah. Karena semua kita akan kembali kepada Allah, dihisab, dan akan mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan di atas dunia, kecuali yang sudah kita meminta ampun dan bertaubat darinya dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya, maka tentu itu nanti akan sirna, ya, tidak menjadi lagi, semua itu tidak akan lagi dipertanggungjawabkan. Kalau itu sudah diampuni ketika dia hidup di atas dunia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kita ingat lagi kepada ayat yang di atasnya, yang 284 tadi, yang tadi kita sebutkan bahwasanya Allah akan menghisab semua apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang dia lakukan dalam bentuk tindakan perbuatan, yang dilakukan dengan fisiknya, atau yang tersimpan saja di dalam hatinya, semua akan dihisab, begitu ya kesimpulan tadi kan. Maka tentu ini, kalau seandainya itu benar, maka betapa malangnya kita sebagai manusia yang tidak pernah lepas daripada dosa-dosa ini. Ya, mungkin kita tidak bermaksiat secara anggota tubuh kita, tapi yang namanya dosa hati itu tidak bisa kita hindarkan, ya. Dengan hasad kita, dengan kesombongan kita, dengan rianya kita, dengan apalagi misalkan
dengan ketamakan kita, dengan pikiran kita yang senantiasa dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, maka semua itu dihisab oleh Allah. Namun Allah dengan sifatnya yang Rahman dan Rahim, kemudian menutup surah Al-Baqarah ini dengan mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang manusia itu kecuali dengan kesanggupannya. Nah, ini sudah sering kita dengar ya, Bapak dan Ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang salah juga mengartikan ya. Anak-anak kita sekarang pintar-pintar ya, pintar-pintar berretorika, disuruh misalkan melakukan suatu pekerjaan rumah atau apa, kemudian dia mengerjakan sedikit langsung mengeluarkan dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuan saja. Ya, saya mampu segini sudah. Ya, nggak ada semangat, nggak ada azimah yang kuat untuk memikul suatu tanggung jawab. Nah, ini pemahaman yang salah. Maksud daripada ayat ini adalah yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang untuk melakukan ibadah itu kecuali semampu yang bisa dia lakukan. Mampunya sholat itu, sholat sunat itu cuman tahajud cuma 2 rakaat, ya 2 rakaat saja. Nggak usah dipaksa harus 24 rakaat atau 11 rakaat sehingga harus bangun jam 2. Padahal tadi baru tidur jam 12 sehingga kurang tidur, besoknya kurang darah, pingsan. Maka ini menyalahi qudratullah, menyalahi syariat Allah. Padahal Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu ibadah kecuali menurut kesanggupan kita saja. Itu satu pemahaman begitu. Pemahaman kedua mengatakan Allah tidak membebani kita akan suatu dosa kecuali yang kita lakukan saja. Yang tidak kita lakukan maka tidak akan dihisab, tidak akan diazab oleh Allah, tidak akan dijadikan dosa ya. Nah, begitu penjelasan dalam kitab tafsir. Jadi menghapus hukum yang tadi di awal yang kita sebut semua akan dihisab, baik yang kita lakukan dengan perbuatan, dengan tingkah laku, begitu juga yang ada di dalam hati saja, semua akan dihisab. Nah, ayat itu atau syariat itu dihapuskan oleh ayat ini ya. Jadi yang akan dihisab oleh Allah itu hanya yang kita lakukan saja. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia lakukan dalam bentuk perbuatan baik, wa 'alaiha maktasabat. Jadi sering kita baca ini laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa bedanya kasabat dengan iktasabat? Ya, di dalam tafsir dijelaskan laha ma kasabat. Laha itu kembali kepada jiwa tadi, kepada manusia. Bagi manusia akan diambilnya, diberikan pahala apa yang dia lakukan dari perbuatan baik. Ya, jadi pahala konteksnya. Jadi kalau kita beribadah, maka kita akan dapatkan pahala ibadah yang kita lakukan. Wa 'alaiha maktasabat. Dan sebaliknya, apa yang dia lakukan dengan tindakannya, dengan perbuatannya, dengan anggota tubuhnya, maka itu juga yang akan diberikan dosa, akan diberikan ganjaran dosa dan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini menghapus kesimpulan yang di awal tadi. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau perbuatan baik ya akan diberikan pahala. Bahkan ada keistimewaannya perbuatan baik ini, meskipun tidak dilakukan dengan anggota tubuh, baru sekedar niat tetap dapat pahala ya. Namun kalau perbuatan buruk ya, niat buruk, keinginan untuk bermaksiat, kalau baru sampai di hati tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau seandainya diimplementasikan dengan anggota tubuh, dilakukan, dikerjakan, direalisasikan, maka itulah wa 'alaiha maktasabat itu tadi, dan dia akan diberikan dosa untuk apa yang dia kerjakan, bukan apa yang dia baru angan-angankan atau dia inginkan atau dia niatkan ya. Laha makasabat. Begitu juga ada yang memahami la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu tadi, ketika seseorang diberikan musibah, diberikan ujian, maka ayat ini sering disampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mungkin membebankan suatu musibah, suatu ujian, suatu cobaan, kecuali pasti hamba itu sanggup memikulnya. Nah, biasanya kita sering mendengar begitu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, katanya Allah nggak mungkin membebani, menimpakan kepada seorang hamba itu kecuali menurut kesanggupannya. Nah, ini juga bisa kita pahami demikian, ya. Kalau konteksnya itu adalah musibah atau ujian, yang pasti ketika kita diberikan ujian, cobaan oleh Allah, kuncinya adalah pasti kita akan sanggup untuk
memikulnya dan menjalaninya. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan bebani seorang hamba itu kecuali menurut kesanggupannya. Jadi insya Allah nggak ada musibah yang lebih besar daripada diri kita, Bapak dan Ibu. Nggak ada musibah yang lebih besar daripada kemampuan kita. Semuanya kita sanggup. Tinggal apakah kita bisa sabar dulu atau tidak, ya. Kemudian ayat ini ditutup dengan doa yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, ya. Doa-doa yang mulia dan doa-doa yang luar biasa. Allah mengatakan, "Rabbana la tu'akhidna." Ya, tentunya ini menjadi doa bagi kita, ya, bukan Allah yang berdoa, ya Bapak dan Ibu, ya. Rabbana la tu'akhidna, ya Tuhan kami. La tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami. La tu'aqibna, ya. La tu'adzibna atau la tu'akhidna, janganlah engkau hisab kami, jangan engkau hukum kami, innasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami tersalah. Ya, kalau lupa kita sebetulnya nggak mau bermaksiat. Kita nggak mau melakukan suatu kesalahan, tapi terlupa misalkan gitu. Ya, kita terlupa, lupa bayar hutang misalkan gitu, ya. Lupa sholat, lewat waktunya, maka hal-hal seperti ini kita meminta ampun kepada Allah. Jangan sampai kita dihukum oleh Allah kalau kita lupa. Au akhtana, atau kita melakukan kesalahan, ya. Au akhtana, melakukan kesalahan. Rabbana wala tahmil alaina, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan, janganlah engkau tugaskan atau bebankan, ya, engkau bebankan di atas kami isron, beban, ya, kama hamaltahu alal ladzina min qablina, beban, atau bisa diartikan di sini dengan ujian atau cobaan, ya, sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Allah berikan musibah, ujian yang sangat berat yang dulu ditimpakan kepada umat-umat Nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, ya, siksaan-siksaan, ujian yang sangat berat seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, dan umat-umat Nabi yang lainnya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Maka umat Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, jangan engkau timpakan kepada kami ujian, beban yang besar yang kami tidak sanggup memikulnya sebagaimana yang engkau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna, ya Tuhan kami, jangan pula engkau membebankan kepada kami ma la taqata lana bih, apa-apa yang kami tidak kuasa untuk memikulnya, ya. Kami tidak kuasa memikulnya. Jangan berikan kepada kami ujian, siksaan, cobaan yang kami tidak kuasa untuk memikulnya. Ini doa yang sungguh sangat luar biasa yang kita memohon kepada Allah dengannya agar jangan diberikan ujian, cobaan yang melebihi kemampuan kita, ya. Meskipun di awal sudah Allah kunci, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun boleh kita berdoa, ya, memohon kepada Allah karena itu Allah itu Maha Kuasa, Maha berkehendak. Apa saja Allah bisa lakukan, ya. Makanya kita boleh berdoa meskipun kita tahu Allah itu Maha Adil, Maha tidak menzalimi, Maha Penyayang, Maha mengampuni, tapi kita tetap bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'fu anna, ya, maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Nah, di sini ada dua kata-kata yang sebetulnya menurut kita mungkin sama, ya. Wa'fu anna waghfir lana, maafkan, ampuni. Nah, tapi sebetulnya ada perbedaan Bapak dan Ibu. Wa'fu anna di sini lebih kepada kita meminta untuk dimaafkan oleh Allah atas kekurangan kita di dalam menunaikan ibadah. Sholatnya nggak khusyuk misalkan, atau suka telat, ya, atau mungkin bayar hutang telat, atau apalagi misalkan ibadah puasa kita tunaikan tapi di dalamnya ada kekurangan-kekurangan, masih suka ghibah di dalamnya, masih tidak menjaga pandangan, maka ini konteksnya adalah wa'fu anna, maafkan kami. Kita sudah melakukan tapi nggak sempurna begitu, ya. Itu konteksnya ibadah yang tidak maksimal kita lakukan. Adapun waghfir lana, ini adalah dosa, ya, dosa yang kita lakukan, ya, baik dosa kecil apalagi dosa besar, maka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, warhamna, dan sayangi kami, ya, jangan engkau siksa kami nanti di akhirat, ya. Jangan engkau sia-siakan kami, jangan engkau jauhkan rahmatmu daripada kami, warhamna, rahmatilah kami,
tentunya sejak di dunia kita meminta kepada Allah agar diberikan rahmat, ya, warhamna, sayangi kami, rahmati kami, anta maulana, karena sesungguhnya engkaulah penolong kami, anta maulana, engkaulah wali kami, penolong kami, fansurna 'alal qaumil kafirin. Di akhir ayat ini ditutup dengan fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami daripada orang-orang yang kafir, daripada intimidasi, daripada ancaman orang-orang kafir yang ingin membunuh kita, memerangi kita, atau menganiaya kita, atau mungkin menyesatkan kita. Maka kita memohon kepada Allah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Demikianlah Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadabbur kita pada pagi hari ini, yang alhamdulillah segala puji bagi Allah atas karunia-Nya, atas hidayahnya, atas taufiknya, atas waktunya, ya, atas semangat yang Allah berikan dan keteguhan hati, sehingga ini merupakan termasuk hari yang bersejarah bagi kita, ya. Kita berhasil mentadaburi, terutama Bapak dan Ibu yang mungkin konsisten ikut dari awal, ya, di pertemuan yang ke-40 berapa ini? Saya lupa, ya, 47 atau berapa, ya. Kita sudah tuntaskan surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, surah yang agung, yang mana Rasulullah SAW ketika mengutus sahabatnya untuk pergi berjihad atau untuk satu keperluan, Rasulullah menanyakan siapa di antara mereka yang hafal surah Al-Baqarah, maka itulah yang ditunjuk sebagai pemimpin oleh Rasulullah SAW, karena begitu banyaknya hal-hal yang luar biasa di dalam surah Al-Baqarah ini, secara hukum, secara akidah, secara kisah, petunjuk dan lain sebagainya. Maka kalau kita sudah menuntaskan surah Al-Baqarah ini, maka berarti kita hampir sudah membahas semua aspek di dalam agama kita ini, ya. Ya, di mana kita sudah hampir membahas seluruh aspek-aspek yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, karena memang semua sudah termaktub dan tercantum muazzamnya atau kebanyakannya di dalam surah Al-Baqarah ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ini ditulis sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat demi ayat yang kita baca, ya, kata demi kata yang kita tadaburi, kita renungkan, ya, menjadi tabungan pahala bagi kita kelak dan menjadi hujjah bagi kita, bukan atas kita, ya. Al-Qur'an ini kita harapkan menjadi hujjah bagi kita. Dia nanti akan berbicara di hadapan Allah bahwasanya kita telah pernah mentadaburinya sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita tentunya juga berharap agar semua yang kita pelajari ini menjadi tambahan ilmu dan tambahan wawasan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita. Barangkali demikian pada pagi hari ini. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf atas kekurangan materi penyampaian dan salah dan khilaf perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.